adik-adik, kita sudah lama tidak bertemu ya adik-adik. Tapi jangan sedih, hari ini kita kembali beribadah walaupun dalam ibadah online. Tapi kita nggak boleh sedih adik-adik, kita harus sukacita. Adik-adik, kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh ikutin kakak berdoa di rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, supaya Tuhan bisa menyembuhkan segala orang-orang yang sakit, berkati para medis Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, supaya kami bisa kembali lagi beribadah di gereja Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan firman yang kami dengarkan, kami boleh duduk diam mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita menyanyi satu lagu pujian, Allahku Besar. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yuk kita buka kitab kita yuk. Firman Tuhan hari ini dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, kulihat tetapi ada 4 orang, kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak bebek. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Demikian firman. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Rondang hari ini. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap, adik-adik duduk yang manis ya. Tadi siapa yang sudah baca Alkitab dari kitab Daniel firman Tuhan kita hari ini? Tadi kan adik-adik sudah baca bareng-bareng sama Bang Rio Tobing kan? Nah, sekarang kakak Rondang mau bercerita tentang 3 anak Tuhan yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah anak Tuhan yang baik adik-adik. Mereka sangat taat dan setia sama Tuhan. Setiap hari mereka selalu membaca firman Tuhan, selalu dengar-dengaran tentang firman Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini tinggal di sebuah kota, namanya kota Babel. Di kota Babel ini dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar. Suatu hari, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat tinggi di pusat kota Babel. Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang di kota Babel menyembah pada patung itu. Dan kalau orang-orang tidak menyembah patung itu, mereka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Tapi kira-kira Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mau melakukannya atau tidak ya adik-adik? Tidak mau. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang setia. Mereka tidak mau menyembah patung karena mereka hanya menyembah pada Tuhan saja. Terus Raja Nebukadnezar mengetahui hal itu dan Raja Nebukadnezar sangat marah. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan para pengawal untuk menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka dimasukkan ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala itu. Jadi di dalam suatu ruangan itu diisi oleh api adik-adik. Wah, siapa adik-adik yang pernah melihat api? Atau lagi pernah membakar sesuatu? Gimana ya rasanya kalau dekat-dekat api? Panas ya? Wah, apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam api adik-adik. Kalau misalnya adik-adik membakar sesuatu aja, pasti langsung terbakar. Pastinya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa juga terbakar adik-adik di dalam perapian itu. Tapi ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar adik-adik. Kok bisa ya? Jadi para pengawal itu melihat ada 4 orang di dalam perapian itu. Padahal tadi hanya 3. Pengawal itu hanya memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Wah, siapa dong orang keempat yang dilihat pengawal itu? Benar, orang keempat itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu. Tuhan Allah menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka bertiga tidak terbakar adik-adik. Hingga akhirnya mereka bertiga diperintahkan keluar dari perapian itu oleh Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezar dan semua orang terheran-heran. Kok bisa ya mereka tidak terbakar? Bisa karena Tuhan Allah
selalu menjaga mereka selama di dalam perapian itu. Dan mereka sangat takjub sekali dan percaya kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang dahsyat. Bahkan mereka percaya kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih hebat daripada patung yang disembah oleh orang-orang di Babel. Akhirnya, Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Tuhan kita. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Tuhan kita begitu berkuasa, begitu dahsyat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau tadi Sadrak, Mesak, Abednego bisa terbakar, tapi ternyata tidak, karena Tuhan Allah menjaga mereka. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu, kita punya Tuhan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Kita harus percaya, kita harus berserah sama Tuhan. Karena tidak ada satu hal pun yang mustahil buat Tuhan. Asal kita percaya, asal kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti selalu menjaga kita, selalu mendengarkan setiap permintaan kita dan mengabulkannya. Kalau saat ini kita semua masih di rumah dan pandemi corona ini masih terjadi, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap percaya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan Allah sedang bekerja untuk menolong kita. Yang kedua, kita sebagai anak Tuhan harus mencontoh sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu setia sama Tuhan. Kita harus selalu setia, harus dengar-dengaran firman Tuhan, harus selalu membaca firman Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu melakukan setiap ajaran Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami semua masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ajarkan kami agar kami semua boleh selalu setia, boleh selalu percaya dan berserah pada Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk dapat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu menyembah Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini. Biar kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan juga boleh pulihkan bangsa lain Tuhan. Tuhan yang boleh angkat virus pandemi corona ini, sehingga kami Tuhan boleh sama-sama kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan setiap kesalahan dosa kami, agar kami semua layak menerima setiap berkat Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah